فتوكل على الله إنك على الحق المبين. Nah, terkait dengan beberapa pemikiran-pemikiran saat ini, Ustaz, ana kadang-kadang juga kurang mengerti, Ustaz, apabila kita memberikan pendapat berdasarkan pendapat seorang ulama atau syekh, selalu dibenturkan dengan beberapa syubhat yang mengatakan bahwa semua orang mempunyai pemikiran dan bisa menafsirkan ayat maupun hadis untuk menetapkan suatu hukum, Ustaz. Jadi terkadang ana melihat perselisihan bisa muncul dari situ, Ustaz. Terkait dengan itu, apakah memungkinkan setiap masyarakat pada umumnya, awam maupun yang memiliki pendidikan, baik pendidikan yang bukan agama, Ustaz, untuk menafsirkan atau berpendapat terhadap ayat-ayat yang dalam Al-Quran maupun hadis, Ustaz? Ada pertanyaan yang kedua, ringkasnya itu seorang harus melihat dia posisinya di mana, pada masalah apa. Iya, ya kalau masalah tersebut terkait dengan maslahat umum, terkait dengan kebanyakan orang, yang diikuti di situ adalah fatwa para ulama sesuai dengan ketentuan kepala negara, ketentuan di negara. Seperti sekarang ribut-ribut ada yang mengajak sholat berjamaah di masjid, sementara wabah masih berkecamuk, masih ancaman masih serius, dan pemerintah masih menghimbau untuk sholat di rumah. Maka orang-orang yang mengajak untuk sholat di masjid ini itu nggak perlu didengarkan. Kalaupun berucap sesuatu, itu sesuatu kadang benar dalilnya, ayatnya benar, cuma pemahamannya yang keliru. Begitu ringkas, dikasih kaidah umum oleh Nabi SAW. Keberkahan itu bersama pemerintah. Kemudian yang kedua, dari sudut keberkahan, dia bersama ulama. Dia pastikan yang berbicara itu ulama, bukan orang awam, orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu itu bertingkat-tingkat. Iya, orang yang berilmu. Ada yang berilmu dia di satu bidang saja, di bidang tertentu. Ada yang berilmu di beberapa bidang. Ada yang berilmu, dia tidak sampai ke derajat orang yang ahli ijtihad. Ada yang ahli ijtihad, dia ijtihad terikat pada suatu hal tertentu. Ada yang berijtihad lebih luas daripada itu. Iya. Maka dilihat kedudukan si alim yang berbicara. Adapun kalau yang berbicara orang yang tidak berilmu, ya menafsirkan sembarangan, nah itu namanya berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Nah itu dosa besar. Kita berbicara di ilmu dunia saja, bukan keahlian kita, itu dosa, bisa menyesatkan manusia. Apalagi ini berbicara tentang agama Allah, tentang firman Allah. Karena itu suatu hari Rabi'ah bin Abdurrahman, guru Imam Malik rahimahullah, beliau menangis. Maka ditanyakan kepada beliau, ada apa engkau menangis? Kata beliau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada hari ini terjadi masalah besar. Karena ada orang jahil dimintai fatwa, dia memberi fatwa tentang hal tersebut. Akhirnya terjadi masalah besar. Iya. Ini yang dikhawatirkan ketika orang-orang yang seperti ini kadang berbicara pada hal-hal yang bukan tempatnya, bukan wewenangnya, bukan keahliannya. Akhirnya menjatuhkan manusia dalam kebinasaan. Menjatuhkan manusia di dalam kebinasaan. Karena itu seorang hendaknya bertakwa kepada Allah. Dia jaga lisannya. Apalagi kalau dia menjadi penyebab orang tersesat. Itu bukan urusan ringan. Dia akan menanggung dosa dia dan dosa orang yang dia sesatkan tanpa ilmu. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa awzara alladhina yudhillunahum bighairi ilm. Dia tanggung dosa-dosa yang sempurna pada hari kiamat dan dosa orang-orang yang dia sesatkan tanpa ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya.